bagaimana menciptakan sebuah negara yang mempunyai ibu kota yang baru, yang merupakan cita-cita luhur dari pendiri bangsa kita, yaitu Bapak Soekarno. Orang mengatakan IKN akan mangkrak. Siapa bilang mangkrak? Saudara-saudara yang bilang mangkrak, lihatlah sekarang sudah berdiri sebuah kawasan yang berbentuk bandara. Mr. Puisi Life berjanji apabila sudah selesai bandaranya, maka tim Mr. Puisi Life akan berangkat ke IKN untuk meliput betapa indahnya IKN yang kita sudah mimpi-mimpikan sekian lama. Selamat siang, kembali bersama Mr. Puisi. Tepuk tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa sekalian, para penggemar Mr. Puisi, telah lama Mr. Puisi tidak membicarakan mengenai IKN. Kenapa ini harus dibicarakan? Karena banyak polemik yang terjadi ketika Bapak Jokowi konon katanya sudah berkantor di Kalimantan, kemudian balik lagi ke Jakarta melakukan meeting-meeting. Banyak suara-suara nyinyir, kenapa bolak-balik, kenapa tidak berkantor, kenapa tidak pindah. Emang gampang membuat sebuah ibu kota dalam 2 tahun sudah harus pindah. Yang penting keberadaan ibu kota sudah disahkan oleh DPR RI. Artinya keberadaan pembangunan IKN itu sudah sah, yang harus dilaksanakan oleh Presiden Pak Jokowi berdasarkan pengesahan DPR. Kemudian yakinlah pasti akan dilanjutkan oleh Presiden yang akan datang, di mana Bapak Prabowo juga menyatakan komitmennya bahwa IKN harus dilanjutkan. Kapan lagi kita mempunyai negara yang hijau, smart city, berbudaya, dan sangat meyakinkan sekali bagaimana menciptakan sebuah negara yang mempunyai ibu kota yang baru, yang merupakan cita-cita luhur dari pendiri bangsa kita, yaitu Bapak Soekarno. Ketika orang banyak nyinyir, percayalah orang itu tidak mampu untuk mengikuti jejak kecepatan pembangunan, kecepatan pemikiran Bapak Jokowi yang telah mengembangkan seluruh Indonesia dengan infrastrukturnya yang begitu masif. Dari Sabang sampai Merauke telah dibangunnya infrastruktur, sehingga konsentrasi pembangunan tidak berkonsentrasi hanya di Pulau Jawa. Kenapa IKN ini dibangun? Tentunya merupakan alasan yang sangat strategis, di mana perlunya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Dan sungguh tepat bahwa IKN, Ibu Kota Nusantara ini sudah berdiri di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Sehingga nantinya akan terbentuklah sebuah ibu kota negara untuk memulai peradaban baru, mindset baru, kehidupan baru di negara yang serba digital, serba modern, serba praktis, yang bernuansa hijau, smart city. Dan ini yang harus dilakukan karena kita tidak mau ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini seperti Jepang, Singapura, dan justru Vietnam yang jauh belakangan merdeka sudah mulai menyusul kita. Untuk itu marilah kita dukung IKN ini sebagai perwujudan cita-cita luhur para pendiri bangsa yang kita cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, para milenial telah menyaksikan betapa IKN itu akan terwujud tidak lama lagi. Sudah 2 tahun dibangun, kenyataannya
fase pertama sudah 95% sudah selesai. Orang mengatakan IKN akan mangkrak. Siapa bilang mangkrak? Saudara-saudara yang bilang mangkrak, lihatlah sekarang sudah berdiri sebuah kawasan yang berbentuk bandara yang sangat ditunggu oleh pemerintah, di mana bandara di IKN ini merupakan ikon baru dari pembangunan yang telah diwujudkan di IKN itu sendiri. Kenapa merupakan ikon baru? Karena bandara yang dibangun dengan desain semuanya merepresentasikan budaya Kalimantan itu sendiri, di mana di dalam desain arsitektur, desain interior, eksterior, semua mencerminkan budaya Kalimantan. Kita lihat rumah panjang berdiri memanjang, itu merupakan ciri khas daripada rumah adat Kalimantan. Di dalam interior itu sendiri akan ada edukasi, akan ada sebuah ruangan untuk mempelajari, untuk mengetahui budaya lokal, yaitu budaya Kalimantan. Semua interior merepresentasikan budaya lokal. Ya, boleh dikatakan sebuah bangunan yang betul-betul bernuansa budaya, yang bernuansa kearifan lokal Kalimantan. Ketika itu sudah berdiri, percayalah, ini ikon baru ini akan berduyun-duyun dikunjungi oleh masyarakat Indonesia, mancanegara. Karena ikon bandara inilah satu-satunya yang akan mampu meramaikan IKN yang walaupun belum selesai 100%. Kemudian selain bandara ini yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan ataupun membuat crowd IKN, yang sangat penting yang perlu kita tunggu adalah keberadaan jalan tol dari Balikpapan menuju IKN itu yang kemungkinan sudah selesai 70%. Nah, kalau mengenai bandara itu, ya boleh dikatakan saat ini sudah selesai mungkin 80%, karena runway itu sendiri sudah selesai 2.300 meter, kemudian yang direncanakan adalah 3.000 meter. Percayalah, pada akhir bulan Desember ini bandara internasional pasti sudah selesai. Ketika bandara internasional sudah selesai, maka masyarakat Indonesia berduyun-duyun akan mengunjungi IKN. Sehingga hotel yang telah berdiri, restoran yang sudah berdiri, kemudian ada beberapa investor asing pun sudah mulai melakukan peletakan batu pertama ketika saat itu kebetulan memang Bapak Jokowi sudah berkantor di IKN. Di mana banyak orang nyinyir, tidak ada investor katanya. Ternyata dari 30 MOU, 3 MOU dari perusahaan asing sudah melakukan peletakan batu pertama, yaitu investor dari Rusia akan membangun hotel, apartemen, dan fasilitas lainnya. Ada juga dari Cina akan membangun mall, membangun hotel, dan membangun pertokoan, dan juga akan merencanakan convention center di sana. Nah, ada satu yang sangat menarik adalah kampus internasional dari Australian Independent School sudah juga melakukan peletakan batu pertama. Halo teman-teman yang pada nyinyir, bukalah matamu bahwa IKN pasti akan berdiri yang megah, dan kemungkinan dalam kepemimpinan Bapak Prabowo itu sendiri pastilah IKN ini merupakan prioritas juga, sehingga IKN ini akan terwujud dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang tekun selalu
menyaksikan berita-berita yang ada di Mr. Puisi Live. Semoga berita ini memberikan informasi yang positif bagi teman-teman, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, para milenial sekalian. Sehingga apabila Anda sudah melihat betapa indahnya desain airport yang ada di IKN itu, membuat hati kita menjadi luar biasa cerianya, karena keindahan itu akan terwujud di IKN. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita lihat siaran dari berita tentang IKN Nusantara untuk mengetahui secara langsung apa sih yang akan dibangun, terutama apa sih yang ada di dalam bandara yang ada di IKN. Mari kita simak video ini. Pertama, desain utama, struktur arsitektur dan tata ruang bangunan utama Bandara Nusantara dirancang dengan mengusung konsep rumah panggung yang menjadi ciri khas arsitektur tradisional suku Dayak. Atap bangunan berbentuk melengkung menyerupai perahu dan dihiasi dengan ukiran tradisional khas Kalimantan, seperti motif burung enggang, tumbuhan pakis, serta pola asimetris yang merepresentasikan alam liar Kalimantan. Material yang digunakan dominan dari kayu ulin dan bambu yang diolah dengan teknologi modern, menciptakan keseimbangan antara kekuatan struktur dan estetika tradisional. Ruang dalam bandara ini luas, dengan penataan yang ramah lingkungan. Tata letak interiornya terbuka dengan plafon tinggi yang membuat ruangan terasa sejuk dan lapang. Pilar-pilar utama bandara dihiasi dengan ornamen khas Dayak yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan kepercayaan mereka. Selain itu, penggunaan warna-warna alami seperti coklat kayu, hijau daun, dan biru langit menciptakan kesan yang hangat dan menyatu dengan alam sekitarnya. Kedua lobi dan area check-in. Menyambut dengan kearifan lokal memasuki area lobi, pengunjung akan disambut oleh instalasi seni besar berupa patung burung enggang yang merupakan simbol kebijaksanaan dan kekuatan bagi masyarakat Dayak. Di belakang patung terdapat mural besar yang menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Kalimantan, seperti tarian adat, hutan tropis, dan sungai yang menjadi jalur kehidupan mereka. Area check-in dihiasi dengan ornamen ukiran khas Dayak yang terpahat di dinding-dinding konter. Setiap konter memiliki corak yang berbeda, mewakili suku-suku yang ada di Kalimantan, seperti Dayak Kenyah, Dayak Iban, dan Dayak Ngaju. Konter ini juga dirancang dengan material kayu yang diambil secara lestari, menunjukkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Ketiga, gerbang keberangkatan menghadirkan ruang tunggu yang nyaman, dan budaya ruang tunggu di area keberangkatan dirancang dengan konsep ruang terbuka dan memiliki banyak tanaman asli Kalimantan yang ditata dalam pot-pot besar berbahan rotan. Tempat duduk penumpang dibuat dari anyaman rotan dan kayu dengan bantalan yang nyaman, memberikan pengalaman yang bersahaja namun elegan. Terdapat instalasi seni di beberapa sudut ruang tunggu, seperti miniatur rumah adat Kalimantan dan display pakaian tradisional lengkap dengan penjelasan tentang sejarah dan maknanya. Selain itu, ada pula layar interaktif yang menampilkan video tentang keindahan alam Kalimantan, kehidupan satwa liar, serta cerita rakyat yang diceritakan dengan animasi khas. Keempat, area komersial. Pasar tradisional dengan sentuhan modern area komersial di Bandara Nusantara terinspirasi dari pasar tradisional Kalimantan. Setiap toko dan restoran memiliki desain seperti lodong, yaitu rumah panggung kecil yang ditata rapi. Pengunjung dapat menemukan berbagai produk lokal seperti kerajinan tangan, tenun ikat, dan produk makanan khas Kalimantan seperti amplang, keripik keladi, dan madu hutan. Restoran di area ini menawarkan berbagai hidangan khas Kalimantan, seperti nasi kuning, sate payau, dan berbagai olahan ikan sungai. Interior restoran dihiasi dengan lampu gantung berbentuk lentera yang terbuat dari anyaman rotan, menciptakan suasana yang hangat dan intim. Meja dan kursi juga terbuat dari kayu ulin yang kokoh, dipadu dengan dekorasi bunga-bunga tropis. Kelima, VIP Lounge.
Kemewahan dengan sentuhan tradisi VIP Lounge di Bandara Nusantara didesain dengan mengusung konsep kemewahan dalam kesederhanaan. Ruang ini menampilkan furnitur modern yang dipadukan dengan elemen tradisional, seperti ukiran Dayak pada sandaran kursi, meja dari kayu eksotis, serta lukisan-lukisan yang menggambarkan panorama hutan hujan tropis Kalimantan. Terdapat juga ruang pertemuan yang dilengkapi dengan teknologi canggih, namun tetap mempertahankan nuansa etnik dengan hiasan dinding berupa anyaman rotan dan lampu-lampu gantung dari kayu yang diukir halus. Bar di lounge ini menyajikan berbagai minuman khas Kalimantan, seperti tuak manis dan teh herbal dari daun-daun hutan yang menyehatkan. Keenam, ruang ibadah dan relaksasi. Harmoni dengan alam dan spiritualitas Bandara Nusantara juga menyediakan ruang ibadah dengan desain yang menenangkan. Area ini dihiasi dengan Sekilas foto inspirasi dari flora dan fauna Kalimantan, serta Bandara memiliki pencahayaan IKN. alami yang memberikan Luar biasa. kesan damai. Begitulah informasi mengenai Bandara IKN. Saudara-saudara sekalian, siapa yang nyinyir, siapa yang bilang mangkrak, makanya jangan nyinyir, berpikir positif, jangan mengadu domba. Ya itulah keadaannya saat ini, banyak orang yang nyinyir, banyak mengadu domba, banyak yang bersuara negatif. Kebaikan-kebaikan Pak Jokowi tidak pernah ada yang membicarakan lagi, mentang-mentang beliau akan turun. Sedangkan Pak Prabowo sendiri kan sudah komitmen bahwa akan meneruskan perjuangan dan pembangunan Bapak Joko Widodo. Coba lihat siapa sih yang ada presiden yang mampu mengeksekusi cita-cita pendiri bangsa Indonesia untuk mendirikan IKN yang sejak dahulu sudah diinginkan untuk dibangun. Kalau ini tidak dilaksanakan dan tidak dibangun oleh Pak Jokowi, mungkin 50 tahun kemudian tidak akan ada ibu kota baru. Pada saat itu mungkin Jakarta sudah tenggelam. Tetapi jangan khawatir, Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden yang menggantikan Bapak Jokowi Widodo berkomitmen untuk membuat giant, untuk membuat bendungan sampai ke Karawang dari pantai utara. Itu cita-cita beliau. Jadi beliau tidak memikirkan bahwa ini sudah pindah ke IKN terus Jakarta biarkan tenggelam, bukan itu. Tetapi yang dipikirkan bagaimana memindahkan penduduk, pemerataan penduduk untuk 2 juta orang nanti pindah ke IKN, sehingga semua masyarakat di bawah, masyarakat di kabupaten, di seluruh kepulauan tidak inginnya cuma ke Jakarta bersekolah. Nanti akan ada bahwa semua ingin bercita-cita sekolah di IKN. Untuk itu di IKN akan banyak fasilitas sekolah internasional. Mungkin lama-lama akan berobat pun semua ingin ke IKN, karena IKN itu mungkin rumah sakitnya akan lebih bagus lagi fasilitasnya bila dibandingkan dengan rumah sakit di Jakarta. Itulah tadi IKN sudah berdiri megah dan sudah didarati oleh pesawat dari perhubungan. Bahkan pesawat Hercules untuk pesawat barang milik TNI pun sudah mendarat, dan terakhir pun sudah dicoba oleh pesawat kepresidenan. Begitu luar biasa. Mr. Puisi Live berjanji apabila sudah selesai bandaranya, maka tim Mr. Puisi Live akan berangkat ke IKN untuk meliput betapa indahnya IKN yang kita sudah mimpi-mimpikan sekian lama. Jangan omon-omon. Siapa sih yang bisa membangun 2 tahun sudah harus pindah? Memang Bapak Jokowi menginginkan sebagian sudah pindah di tahun 2024 ini. Tapi kenyataannya progresnya itu agak terlambat karena hampir
dalam tiap bulan itu hampir 50% hari-harinya di situ hari-hari musim hujan. Nah, itulah menyebabkan kendala kenapa airport itu mundur sedikit, kenapa terowongan, kemudian jalan tol juga mundur. Nah, itu kendalanya adalah cuaca. Tetapi yakinlah, setelah Bapak Jokowi sudah digantikan oleh Bapak Prabowo, saya yakin juga Bapak Prabowo dalam 2-3 bulan pasti pernah berkantor di IKN. Artinya memberi semangat kepada para pekerja di sana bahwa IKN itu terus dilanjutkan. Siapa bilang mangkrak? Karena sisa anggaran yang tahun lalu pun masih ada di IKN, maka kemungkinan mungkin tidak semasif yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi, karena banyak program-program Bapak Prabowo juga merupakan skala prioritas. Tetapi percayalah, dengan investor asing yang sudah mulai membangun di sana, akan banyak lagi investor dalam dan luar negeri. Coba bayangkan, Pelataran Group juga sudah mulai di sana. Saya yakin karena saya kenal dengan pemilik Pelataran Group ini, beliau akan membuat restoran hutan di sana. Dalam pidatonya Pak Yosua Makas bilang dalam 1 tahun akan selesai. Saya yakin 1 tahun ke depan IKN sudah banyak dikunjungi oleh baik masyarakat lokal maupun masyarakat luar. Dan saat itu 1 tahun lagi, percayalah, beberapa hotel sudah operasional, beberapa rumah sakit sudah operasional, kemudian beberapa fasilitas lain, restoran, pusat kebugaran, airport dan lain-lain. Pasti yakinlah saat itu orang-orang berduyun-duyun ke IKN. Kemudian IKN dalam 5 tahun ke depan, yakinlah sudah dipindahkan, mungkin hampir 80% ASN sudah pindah ke sana. Kemungkinan juga gedung DPR akan mulai dibangun dalam 5 tahun ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikianlah tadi sekedar informasi untuk membuat masyarakat percaya bahwa IKN itu tidak akan mangkrak. Mari kita song-song dan bantu pemikiran-pemikiran, bantu menginformasikan kepada masyarakat kami, sehingga IKN ini mendapat support yang luar biasa dari para pemirsa sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa nonton Mr. Pussy Live, dan Mr. Pussy Live akan menyajikan hal-hal yang penting yang sangat berguna bagi bangsa Indonesia. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan follow Mr. Pussy Live. Bye-bye.